Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal tugas yang ketiga kemarin ya. Untuk soal yang nomor 7, soalnya adalah secant kuadrat X sama dengan 1 ditambah tan X, dimana X nya itu nilainya harus lebih dari 0 dan kurang dari 180. Jadi harus lebih dari 0 dan kurang dari 180. 0-nya tidak terbawa dan 180-nya juga tidak terbawa karena ini tidak ada sama dengannya. Oke. Ini berarti bentuknya persamaan kuadrat ya, sesuai dengan materinya kemarin. Secant kuadrat X ini kita rubah. Yang ini. Ini udah rumusnya, rumus dasar ya untuk matematika waktu kelas 10. Dibuka lagi materinya. Karena di sini bentuknya tan X, berarti ini harus dirubah ke tan X. Secant kuadrat X itu rumusnya sama aja dengan tan kuadrat X ditambah 1 ya, kita rubah dia satu jenis kayak begini nih. Kalau misalkan ada X kuadrat ditambah X tambah 1 sama dengan 0, bentuknya persamaan kuadrat kan, ini sejenis X X. Kalau ininya Y, Y, nggak boleh beda, ini X ini Y, harus sejenis untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, berarti ini secant kuadrat X itu rumusnya sama aja dengan tan kuadrat X ditambah 1 ya. Tan kuadrat X tambah 1 sama dengan 1 tambah tan X. Ini dari sini ya, dari soal 1 tambah tan X. Nah, yang ruas kanan pindah semua ke kiri ya, pindahkan semua ke kiri. Jadi ruas kanannya nanti 0 karena dipindahkan semua ke kiri. Oke, tan kuadrat X ditambah 1 dari sini nih. Kemudian yang ini pindah ruas karena ini positif, jadi min 1 ya. Tan kuadrat X tambah 1 ini yang dari sini. Kalau min 1 dari mana? Dari sini, pindahan dari sini, melewati sama dengan min 1. Ini juga pindahkan lagi, jadinya min tan X sama dengan, habis kan sebelah sininya 0 karena udah dipindahkan semua, sama dengan 0. Nah, ini sejenis nih ini plus 1, ini min 1, habislah, kita coret, habis 0 ya. Maka sisanya tinggal ini tan kuadrat X, ini habis, min tan X ya. Ini tan kuadrat X min tan X sama dengan 0. Nih udah sejenis nih tan kuadrat X min tan X sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti bentuknya ini hanya sampai sini, tidak ada konstantanya ya. Nih hanya seperti ini. Berarti di sini karena ini sama-sama punya tan X-nya kita keluarkan. Tan X yang di dalam kurung itu adalah tan X kurangi 1. Kan ini kalau dikalikan tan X kali tan X adalah tan kuadrat X. Tan X dikali min 1 jadinya min tan X sama dengan 0. Nah yang ini berarti faktornya dapat nih, tan X sama dengan 0, tan X sama dengan 0, atau tan X kurangi 1 sama dengan 0. Jadi ada dua ya, yang ini tan X sama dengan 0, dan yang ini tan X min 1 sama dengan 0. Nah kemudian untuk yang tan X sama dengan 0, berarti kita harus cari sudutnya kira-kira berapa derajat kalau nilainya 0. Tan berapa derajat yang nilainya 0, maka didapat sudutnya adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat ya. Nih sudutnya. Kemudian untuk yang tan X kurangi 1 sama dengan 0, berarti ini kita pindahkan min 1-nya ke sana, jadinya positif 1 ya. Jadi tan X sama dengan 1, min 1-nya pindah ke sana. Berarti cari nilai X-nya, sudut ininya ya. Nilai tan sudut tan yang nilainya 1 berapa derajat kira-kira ya. Ternyata dapat 45 derajat dan 225 derajat ya. Ini sudutnya, tapi kita harus patokan dari sini intervalnya. Ingat nilainya harus lebih dari 0 dan kurang dari 180. Berarti yang ini tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi. Kemudian ini juga sama. Kenapa Bu? Karena 0 tidak terbawa, apalagi ini 180 pun tidak terbawa ya, apalagi ini yang 360. Nah kalau ini yang memenuhi nih 45, 225,
tidak memenuhi karena melebihi. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah hanya ini, 45 derajat ya. Di pilihan gandanya tidak ada pilihannya, tapi jawaban yang benarnya adalah ini. Selanjutnya soal nomor 9. Soalnya yaitu cos kuadrat X dikurangi 3 sin kuadrat X ditambah 3 sama dengan 0. Kita bisa merubah cos kuadrat X-nya atau sin kuadrat X-nya, terserah ya. Di sini Ibu coba untuk merubah sin kuadrat X-nya. Sin kuadrat X-nya kita rubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X. 3-nya enggak ya, enggak ikut dirubah, tapi sin kuadrat X-nya aja dirubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Kok bisa Bu, dari mana? Kan ada rumus, ingat kelas 10-nya ya. Buka lagi rumusnya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, kita akan merubah sinnya nih. Sinnya berarti tetap ini sinnya, sin kuadrat X sama dengan 1, satunya tetap, ini pindahkan ke sana. Jadinya min cos kuadrat X. Jadi nanti rumus sin kuadrat X ini akan sama dengan ini. Ya, sin kuadrat X itu adalah 1 min cos kuadrat X nih. 3 dari sini ya. Nah, berarti cos kuadrat X ini dari sini dikurangi 3 dari mana? Ini dikalikan ke sini. Nih, min 3 kali 1 min 3. Plus dari mana? Ini kali ini. Nih. Min 3 kali min cos kuadrat X. Min kali min plus. 3 cos kuadrat X. Min kali min plus ya. 3 kali cos kuadrat X ya. Cos kuadrat 3 cos kuadrat X. Ditambah 3 dari sini. Sama dengan 0. Nah, cos kuadrat X ini dari sini, ini kita coret. Karena apa? Karena ini min 3, ini plus 3 habis. Sisanya tinggal ini. Plus 3 cos kuadrat X sama dengan 0. Ya, ini sejenis ya. Cos kuadrat X tambah 3 cos kuadrat X. Artinya sama aja dengan gini. X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Sejenis kan? Berarti ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 1. Bisa dijumlahkan karena sejenis. 1 tambah 3 ya 4. 4X kuadrat. Ini juga sama. 1 tambah 3, 4. 4 cos kuadrat X sama dengan 0. 4-nya pindahkan ke sana. 0 dibagi 4. Ya 0. Jadi cos kuadrat X-nya itu 0. Cos kuadrat X itu kan sama aja dengan cos X kali cos X. Ya sama aja ya. Berarti cari cos X sama dengan 0. Cari X-nya itu adalah sudut cosnya berapa derajat yang nilainya 0. Ya, ingat. Ini nilainya 0, bukan sudut 0, tetapi nilai sudutnya 0. Jadi cari sudutnya itu cos ya. Cos berapa derajat yang nilainya 0? Yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Ada 2. Nah, sekarang kita kembalikan ke intervalnya. 90 ini masuk nggak di sini? Di antara ini pasti masuk ya. Yang intervalnya kan 0 sampai 360 ya. Bukan, lebih dari 0 kurang dari 360. 0 dan 360 nya tidak terbawa. Yang jelas sih 90 masuk ke sini. 90. 270 juga sama masuk ke sini. Hanya ada 2 sudut ini. Jadi himpunan penyelesaiannya ya ini. 90 derajat dan 270 derajat. Soal nomor 13. Soalnya adalah sin kuadrat 2x dikurangi 2 sin x cos x ya, kurangi 2 sama dengan 0. Sin kuadrat 2x kurangi 2 sin x cos x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti ini yang harus dirubah itu yang ini ya, sin x, 2 sin x cos x. Ini ada rumusnya ya. Yang ini, yang 2 sin x cos x ini ada rumusnya. Kalau 2 sin x cos x itu sama aja dengan ini nih, sin 2x. 2 sin x cos x itu sama aja dengan sin 2x. Jadi sin kuadrat 2x dikurangi sin 2x kurangi 2 sama dengan 0. Jadi pemfaktorannya ini udah sama ya guys ya, sama-sama sin 2x ya. Ini sin 2x, sin 2x. Bedanya ini ada kuadratnya. Artinya berarti ini x kuadrat, ini x-nya saja tanpa kuadrat. Jangan sampai begini, ini sin 2x, ini sin x. Beda ya kalau ini. Nih, sin kuadrat 2x, ini sin x, ini tidak sama.
Tapi kalau sin kuadrat 2x kemudian sin 2x itu sama, sejenis. Ya, harus ada duanya. Berarti di sini kita faktorkan. Cari perkalian jika dikalikan hasilnya min 2 dan jika dijumlahkan hasilnya min 1. Jika dikalikan hasilnya min 2, jika dikalikan hasilnya min 2, jika dijumlahkan hasilnya min 1. Ini koefisiennya 1 ya. Min 1. Karena ini min jadi min 1. Di sini 1, ini min. Berarti perkalian adalah min 2 kali positif 1. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Min 2 kali 1 sama dengan 2. Min 2 ditambah 1 yang min 1. Tuh. Nih, min 2 dan plus 1. Ininya sama-sama sin 2x. Sin 2x kan kalau dikalikan sin 2x kali sin 2x, sin kuadrat 2x dan seterusnya. Ya. Nih. Nah, maka faktor yang ini adalah sin 2x kurangnya 2 sama dengan 0. Jadi ini pindahkan ke sana. Jadinya sin 2x sama dengan positif 2. Nah, nilai sudut maksimal itu adalah paling besar 1 untuk sin. Ya, 1 untuk sin dan paling kecilnya adalah min 1 untuk sin. Jadi kalau ininya 2, maka ini tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Ya, berarti kita untuk faktor yang berikutnya ini sin 2x plus 1. Sin 2x plus 1 sama dengan 0, pindahkan ke sana, min 1. Nah, sin 2x sama dengan min 1. Cari sudutnya yang nilai sinnya itu min 1. Kira-kira sin berapa derajat? Ya, sin 270 derajat. Nilainya ya, hanya 1, sin 270 derajat. Nah, ini karena ini 2x bukan x, ya. Tidak langsung, berarti enggak langsung x-nya berarti 270 derajat, Bu. Enggak. Ini ada 2x-nya. Jadi kita selesaikannya pakai rumusnya. Rumusnya masih ingat kan? Untuk sin ada 2, yaitu si x sama dengan alfa ditambah 360 derajat dikali k. Dan x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah 360 derajat. Ditambah 360 derajat dikali k. Nah, yang ini 2x sama dengan alfanya itu adalah 270 ditambah 360 derajat dikali k. Nah, untuk nyari x-nya, berarti ini harus dibagi dengan 2. Habiskan 2-nya. 2 bagi 2 ya habis, tinggal 1 ya. Berarti kan 1x atau x. Nah, yang ininya 270 dibagi 2, 135 derajat. Kemudian ini dibagi lagi, 360 dibagi 2, 180 derajat dikali k. Ini rumusnya, didapat nilai x-nya. Tinggal kita substitusi nilai k-nya. Ya. K masukkan untuk k-nya 0. Kalau k-nya 0, ini berarti 135 derajat, ya. Nah, memenuhi nggak ke interval? Intervalnya ini 0 derajat lebih dari 0 dan kurang dari 360. Berarti ini memenuhi, sudah pasti memenuhi. Nah, untuk k-nya 1. K-nya 1 itu berarti ini 1 kali 180 ditambah 135, jadinya 315. Memenuhi ya, karena ini diantara ini nih, 315. Nah, kalau k-nya 2 sudah pasti melebihi 360, jadi hanya 135 dan 315. Ini rumus yang kedua. Nih, 180 dikurangi 270 kurangi alfa, alfanya ini tambah 360 dikali k. Ini dikurangi, hasilnya adalah min 90 derajat. Ya, min 90 derajat ditambah 360 dikali k. Nih, masih 2x ya. Nah, sekarang kita cari x-nya, berarti bagi dengan 2. Ini bagi dengan 2, min 45. Ini bagi dengan 2, 180. Ini rumusnya. Sekarang kita substitusikan nilai k-nya. K-nya 0 itu nanti hasilnya negatif. Jadi langsung ya, Ibu, k-nya 1. Kalau k-nya 1, berarti ini 1 kali 180 ditambah min 45. Hasilnya adalah positif 135. Sama dengan ini ya. Nih, berarti ini memenuhi. Kalau k-nya 2. K-nya 2 berarti ini dikalikan 360 ditambah min 45. Jadinya positif 315. Ini juga sama. Nah, kalau k-nya 3 itu sudah pasti melebihi. Jadi tidak akan memenuhi. Nah, karena ini sama, ya udah. Hasilnya itu penghitungan penyelesaiannya ya udah tinggal ini aja, 135 dan 315. Ini jawabannya. Untuk nomor 13 ya. Untuk soal nomor 24, soalnya adalah 2 cos kuadrat x dikurangi 3 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Ini udah sejenis ya, sama-sama dengan cos. Artinya ini kita bisa langsung faktorkan. Ini bentuknya itu untuk
yang X pangkat 2 nya dia koefisiennya itu lebih dari 1, nilainya 2 ya. Ini ada nilai A nya 2, nilai B nya min 3, nilai C nya positif 1. Ibaratnya gini, kalau untuk yang sederhananya bentuk persamaan kuadratnya itu adalah 2x kuadrat ya, yang ini 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1 sama dengan 0. Ibaratnya seperti itu, sama seperti ini ya. 2 cos kuadrat x berarti 2x kuadrat min 3 cos x min 3x plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, untuk difaktorkannya, pemfaktorannya sama seperti pembahasan soal sebelumnya. Ini kita faktorkan, didapat faktornya itu adalah 2 cos x kurangi 1 dikali cos x kurangi 1 sama dengan 0. Untuk 2 cos x min 1 sama dengan 0 untuk yang ini ya. Ini kita selesaikan dulu. Min 1-nya kita pindahkan ke sana. Jadinya 2 cos x sama dengan positif 1 ya. Nah, cos x sama dengan 1 dibagi dengan 2. Ininya pindahkan ke sana ya. 2-nya pindahkan ke sana, jadinya pembagian, maka cos x sama dengan 1/2 atau cos x sama dengan setengah. Sampai sini kita cari nilai x-nya nih. Nilai x-nya yaitu kira-kira cos berapa derajat ya. Cos sudutnya berapa derajat yang nilainya setengah. Nah, cos yang nilainya setengah itu, ingat ini nilainya positif ya, bukan negatif. Itu ada 60 derajat dan 300 derajat. Ingat-ingat lagi untuk sudut istimewanya, yang nilainya cos yang nilai setengah itu adalah 60 derajat. Ini di kuadran 1 karena positif, dan cos yang positif itu adanya di kuadran 4 yaitu 300 derajat. Mintanya dalam bentuk radian. Kenapa? Karena intervalnya itu di atas ya. Ya, di atas itu intervalnya itu adalah 0, x lebih dari 0 dan x-nya kurang dari 2V. Ya. Maka di sini 60 derajat itu sama aja dengan V per 3. V kan 180 ya, dibagi dengan 3 yaitu 60 derajat. Nah, untuk yang 300 derajat, V per 3 nya aja kan 60. Nah, 60 kali berapa yang hasilnya 300, yaitu 5. 60 kali 5 300 derajat. Nah, ini memenuhi ya, 60 dan 300 ada di antara interval 0 sampai dengan 2V. Nah, untuk yang cos x kurangi 1 sama dengan 0, maka cos x sama dengan 1. Min 1-nya pindahkan ke kanan ya, jadinya positif 1. Nah, dari sini cari cos berapa derajat yang nilainya 1. Cos berapa derajat yang nilainya 1. Positif 1 ya, ingat, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. 0 tetap 0 ya. Kalau 360 kan dalam radian itu adalah 2V. 0 dan 2V tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai x-nya itu mintanya lebih dari 0 dan kurang dari 2V. Itu tidak sama dengannya, jadi 0 dan 2V tidak terbawa. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah hanya ini, V per 3 dan 5V per 3.